Apakah presidensial threshold merugikan rakyat? Oke teman-teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Pak Yanto, apa kabarnya Pak Yanto? Baik. Pak Yanto, terkait dengan presidensial threshold Pak Yanto, selama ini kita selaku masyarakat awam Pak bingung, apa sih Pak arti dari presidensial threshold itu Pak? Ya Mas Yuki, presidensial threshold itu kebanyakan kita masyarakat awam menganggap itu adalah sebuah istilah yang tidak ada hubungannya dengan rakyat. Presidensial threshold itu dianggap sebagai sebuah ketentuan atau sebuah kesepakatan atau sebuah aturan yang hanya dimiliki oleh orang-orang di parlemen, tidak berdampak langsung pada masyarakat. Padahal sebenarnya presidensial threshold ini sangat berpengaruh kepada pilihan-pilihan buat rakyat dalam pemilihan presiden. Yang menjadi persoalan presidensial threshold itu adalah dia akan memberikan pembatasan pada calon presiden, pada pasangan presiden. Jadi kalau misalnya rakyat mendengar presidensial threshold, itu artinya hubungan dengan berapa banyak kita akan dapat calon-calon presiden yang bisa maju pada pemilihan presiden gitu Mas Yuki. Nah, presidensial threshold itu yang menjadi kontroversinya adalah mau berapa persen. Nah, misalnya yang sekarang yang disepakati di Indonesia itu 20%. 20% dari seluruh suara partai politik, juga dengan bisa dilihat dengan perbandingan 25% jumlah kursi yang di DPR, yang duduk di DPR. Nah, kalau ketentuan itu bisa dipenuhi, seseorang bisa dicalonkan oleh partai politik maju sebagai calon presiden. Nah, kalau dia misalnya 20% yang ada selama ini, yang sekarang ini 20%, itu memang kalau hitungan kalkulasinya kita bisa mendapat 4 calon pasangan presiden. Tapi dalam prakteknya Mas Yuki, kalau presidensial thresholdnya 20%, itu maksimal kita hanya bisa dapat 3 Mas Yuki. 3 pasangan. Jadi tidak mungkin angka itu dibelah 20 secara beririsan yang tegas sehingga bisa kita pilih dapat 4, dapat 5. Itu sulit mewujudkannya, apalagi dengan ketentuan 25% jumlah kursi di parlemen, di DPR. Itu nggak mungkin kan Mas Yuki, masing-masing parpol ini bersepakat 25%, 25%, 25%, 25%. Pasti ada yang kurang dan ada yang lebih. Ketika dia kurang, dia tidak bisa mengajukan calon presiden. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, kalau presidensial threshold ini dalam wacana-wacana dalam pemberitaan itu yang sering dipahami rakyat itu atau yang sering dibaca rakyat adalah ambang batas pengajuan calon presiden. Nah, rakyat menganggap ambang batas nggak terlalu paham, dikira masih kaitan dengan pemilu legislatif, representasi dari jumlah suara. Padahal ambang batas itu yang dimaksud adalah ambang batas minimal untuk mencalonkan seorang presiden, calon presiden gitu. Jadi kalau dia tidak memenuhi ambang batas 20% yang menjadi ketentuan di Indonesia hari ini, dia tidak bisa diusung menjadi calon presiden Mas Yuki. Nah, itulah kenapa presidensial threshold di Indonesia ini menjadi objek gugatan terus-menerus. Sudah berkali-kali digugat presidensial threshold ini, tapi tetap terakhir di bulan Januari kemarin MK mengatakan bahwa mereka membolehkan presidensial threshold ini 20% itu Mas Yuki. Pak, terkait dengan presidensial threshold Pak, kita lihat dalam undang-undang di nomor Undang-Undang 222 nomor 7 terkait dengan presiden threshold ini Pak, itu sebenarnya Pak merugikan rakyat atau menguntungkan Pak? Bapak selaku pengamat politik seperti apa itu Pak? Ya jelas kalau rujukannya adalah kita bisa mendapat
alternatif kepemimpinan sebanyak-banyaknya, presidensial threshold ini membatasi, Mas Yuki. Seperti yang saya katakan tadi, 20% itu maksimal paling 3. Padahal kalau misalnya tidak ada presidensial threshold, 0 misalnya atau tidak ada, bahkan kalau misalnya jalur independen dibuka untuk maju menjadi calon presiden, kita akan memiliki banyak alternatif calon-calon presiden pada Pilpres. Nah, bisa kita mungkin dapat 6 pasangan, 7 pasangan, bahkan mungkin bisa 11 atau 13 pasangan. Sehingga beberapa tokoh itu bisa diakomodir untuk dipertandingkan dalam kontestasi pemilihan presiden. Itu yang menjadi mimpi orang-orang yang menggugat presidensial threshold ini. Nah, kalau dikatakan merugikan atau tidak, kalau misalnya tokoh-tokoh atau orang-orang yang berminat untuk jadi presiden ini memiliki kualitas yang baik, kemudian tidak bisa diakomodir oleh parpol dalam presidensial threshold itu merugikan rakyat luar biasa secara signifikan dan secara serius rakyat dirugikan. Nah, cuma masalahnya kalau di konteks di Indonesia, pertanyaannya apakah kita memang kelebihan calon presiden yang berkualitas, itu satu. Kemudian apakah kita kalau misalnya calon presidennya begitu banyak, misalnya lebih dari 6 pasang, lebih dari 7 pasang, itu tidak memunculkan gerilyawan politik di luar parpol. Nah, sementara kita kan sudah memiliki parpol-parpol yang saya rasa dari sistem pertandingannya, sistem pertarungannya, sistem kompetisinya itu sudah bisa kita cermati, sudah bisa kita periksa mereka untuk menghasilkan kader-kader yang baik untuk mereka usung jadi calon presiden. Cuma masalahnya ketika kita ada Pilpres kemarin hanya mengusungkan 2 calon, Pak Jokowi, Prabowo, Jokowi, Prabowo, itu terus. Nah, di sini yang kita lihat bahwa rakyat dirugikan. Nah, saya sih mengusulkan kalau bisa tentukan sajalah berapa presidensial threshold, tapi memungkinkan minimal kita bisa dapat 3 pasangan minimal. Yang idealnya kita bisa dapat 3 sampai 5 pasangan, Mas Yuki, untuk konteks Indonesia hari ini. Pak, boleh dibilang Pak, sekarang ini kan banyak suara-suara ngambang Pak terkait dengan Pilpres Pak. Nah, itu Pak sebenarnya Pak dalam hal ini suara ngambang itu Pak boleh dibilang itu mengarah ke independen atau ke partai politik Pak. Selama ini kan mereka bingung mau milih siapa gitu Pak. Ya, kebingungan itu suara mengambang ini lebih disebabkan mereka menganggap bahwa calon-calon presiden yang kemarin itu adalah calon presiden yang tidak memenuhi ekspektasi mereka. Mereka menganggap calon presiden itu mungkin tidak berkualitas di mata mereka. Tapi bagaimanapun juga kita kan menyelenggarakan Pilpres itu kan tidak serta-merta, Mas Yuki. Tidak misalnya Pilpresnya bulan depan disiapkan hari ini kan, tidak. Pilpres bulan depan itu disiapkan bahkan mungkin 3 tahun, 4 tahun sebelumnya. Nah, untuk itulah harusnya kalau misalnya rakyat menganggap bahwa calon presiden kita terbatas, alternatifnya sangat sedikit, kualitasnya kurang sesuai ekspektasi mereka, sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan harapan mereka, ya hari ini mereka harus berjuang, mereka hari ini harus mengkritisi, mereka kalau perlu hari ini mendukung secara terbuka siapa-siapa tokoh yang dianggap mereka layak, dianggap bisa diandalkan buat Indonesia ke depan. Jangan nanti begitu calon presiden sudah resmi diumumkan oleh partai politik, rakyat baru kecewa. Nah, di sini yang saya rasa akhirnya partai politik juga menganggap kok seperti ini juga rakyat gitu kan, padahal sebenarnya proses sosialisasi tentang presidensial threshold, tentang tokoh-tokohnya, tentang sistem pemilunya itu sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum diselenggarakannya Pilpres itu, Mas Yuki. Pak, sebagai gambaran Pak di negara-negara lain Pak, ada contoh Pak buat negara kita Indonesia Pak, apakah presidensial threshold ini sudah dilaksanakan di luar negeri ataupun untuk masyarakat ke depan seperti apa gitu Pak? Ya, kalau di luar negeri yang saya cermati itu adalah negara-negara di Eropa, Mas Yuki. Jadi yang cukup terbuka itu biasanya di negara-negara Skandinavia, kemudian di Eropa Timur juga lumayan terbuka gitu. Ya, yang agak ketat itu kan di Jerman, di Inggris presidensial thresholdnya lumayan tinggi.
Tapi di Eropa yang jelas lebih atau kurang dia menerapkan presidensial threshold, tapi tidak sebesar di Indonesia. Rata-rata mereka itu hanya 5% sampai 10%. Nah, kalau dia 5% atau 10% itu memungkinkan calon pemimpin nasional yang akan mereka ajukan itu bisa 5 sampai 7 orang, Mas Yuki. Nah, tidak terbatas seperti misalnya di Amerika, hanya 2 biasanya dari Partai Republik dan Partai Demokrat. Meskipun sebenarnya dari partai-partai kecil yang lain mereka juga ada calon-calon presiden, tapi memang dari jauh-jauh hari sudah dikalahkan, sudah tidak populer lagi karena dukungan parpolnya sangat kecil. Tapi kalau di Amerika kan tidak pemilihan langsung presidennya, dipilih oleh parlemen. Konsisten untuk kalau misalnya saya memilih Demokrat, pasti saya memilih presiden yang didukung oleh Demokrat. Saya memilih Republik, berarti saya memilih presiden yang didukung oleh Republik. Nah, itu yang terjadi di Amerika. Tapi gimana pun juga saya rasa, saya tetap menganggap bahwa presidensial threshold ini tidak menjadi persoalan apabila dia tidak terlalu besar presentasinya, Mas. Pak, untuk 2024 ini Pak kan sedang digadang-gadangkan masalah undang-undangnya, Pak. Pemilu serentak ataupun legislatif, pilpres ataupun serentak pemilihan presiden. Nah, apakah kedepannya Pak kita menggunakan masih seperti yang 2009 ataupun yang lainnya Pak? Seperti apa gitu Pak untuk kedepannya? Ya, kalau untuk jumlah calon presiden tetap seperti yang kemarin, Mas Yuki. Presidensial threshold 20% itu hanya maksimal logikanya, secara kenyataan dia akan 3 pasangan saja. Nah, kecemasan kita kemarin itu seharusnya rakyat bergerak agar pasangan kita tidak hanya 2, tidak terpolarisasi seperti kemarin. Kalau kamu tidak memilih A, berarti kamu pendukung B. Kalau kamu tidak senang dengan B, berarti kamu mendukung A. Jadi polarisasi ini yang saya rasa juga tidak sehat buat bangsa kita. Tapi kalau misalnya presidennya juga kebanyakan, calon presidennya juga kebanyakan, itu juga tidak bagus juga untuk penyelenggaraan pemilu. Karena nanti akan ada penunggang-penunggang politik di situ, Mas Yuki. Kalau kita punya modal besar, kita bisa meng-create orang, kita jadikan dia semacam wayang untuk jadi presiden, itu bisa dengan abad digital seperti sekarang ini. Potensi itu ada Pak? Saya belum lihat potensi itu, tapi karena ada presidensial threshold. Tapi kalau misalnya itu dihapuskan, bisa saja potensi itu bisa muncul, Mas. Karena kedepannya mungkin lebih efektif dan lebih hemat biaya dan waktu gitu Pak. Kalau apa? Kalau seandainya pelaksanaan ini dilaksanakan seperti 2009 yang lalu gitu Pak. Oh iya, itu salah satu pertimbangan penyelenggara pemilu kita, Mas Yuki, agar lebih efektif dari segi biaya dan waktu. Cuma walaupun kita mengejar efektivitas itu, tapi jangan juga kita memberikan alternatif-alternatif yang terbatas buat rakyat. Harusnya rakyat bisa melihat alternatif lebih dari 2 calon, Mas Yuki. Terima kasih Pak atas penjelasan terkait dengan presidensial threshold ini. Mungkin kedepannya rakyat bisa memilih presiden yang lebih baik lagi dan tidak terkotak-kotakan Pak untuk masalah politik ini Pak. Terima kasih Pak Yanto atas penjelasannya. Sama-sama, Mas. Oke, teman-teman Citra Indonesia, demikianlah pembahasan kali ini terkait dengan presidensial threshold. Teman-teman Citra Indonesia, jangan lupa kunjungi website kami di konsultanpolitik.com dan tetap like, comment, and share.